Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai teks editorial, memahami isu terkini melalui editorial. Pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan struktur teks editorial. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas. Biasanya, masalah berupa sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Struktur yang kedua yaitu argumentasi. Bagian ini berisi alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumen bisa berbentuk data hasil penelitian, pernyataan para ahli, ataupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Dan yang struktur ketiga adalah penegasan ulang. Bagian ini berisi penegasan ulang pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi. Penegasan ulang bersifat memperkuat atau menegaskan dari argumentasi yang sudah dipaparkan di pembahasan sebelumnya mengenai teks editorial. Berikut ini merupakan contoh dari teks editorial yang berjudul "Pengangguran Makin Bertambah". Untuk contoh teks editorial ini bisa kalian unduh di virtual class. Berikutnya adalah letak struktur teks pada teks editorial. Bisa dilihat dari contoh yang sudah diperlihatkan di slide sebelumnya. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat di sini terletak di paragraf pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah argumentasi. Argumentasi ini terletak di paragraf kedua sampai dengan 9. Karena di dalam teks tersebut berisi bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis argumen. Jadi di dalamnya itu berbentuk data-data, kemudian fakta-fakta yang untuk melengkapi dari pernyataan pendapat. Selanjutnya yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang di sini terdapat di paragraf 10 sampai dengan 12. Karena di dalam teks editorial tersebut penegasan ulang ini bersifat menegaskan kembali atau memperkuat dari argumen yang ada di paragraf kedua sampai dengan 9. Pembahasan berikutnya yaitu kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks editorial. Yang pertama adalah penggunaan kalimat retorik. Kalimat retorik merupakan jenis kalimat dalam bahasa Indonesia yang bentuknya kalimat tanya namun tidak memerlukan jawaban karena jawabannya sudah diketahui. Tujuan kalimat retorik ini memberikan gagasan, semangat, dan kritik. Contohnya, dalam teks editorial, bagaimana bisa pengangguran bertambah sedangkan negara kita punya banyak lapangan pekerjaan. Yang saya sebutkan tadi merupakan contoh kalimat retorik yang berupa sindiran. Yang selanjutnya, yang kedua atau B, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Maksudnya kata-kata populer di sini menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Jangan menggunakan kata ilmiah atau kata-kata yang hanya dipahami oleh beberapa orang saja. Yang ketiga atau C, menggunakan kata ganti petunjuk waktu, tempat, dan peristiwa. Dan yang terakhir menggunakan konjungsi sebab, akibat, seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Jadi yang menunjukkan adanya sebab akibat yang merupakan konjungsinya. Pembahasan berikutnya yaitu merancang teks editorial. Di dalam penjelasan ini ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun atau merancang teks editorial. Yang pertama, memilih topik atau isu yang menarik serta aktual agar diminati pembaca. Jadi kita menentukan dulu kira-kira topik yang ingin diangkat yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat apa. Jadi kita memilih topik tersebut. Yang kedua,
mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik atau isu untuk memperoleh informasi yang memperkuat argumentasi. Jadi, mengumpulkan dulu kira-kira informasi apa yang terkait dengan isu atau topik yang akan kita buat teks editorialnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mengaitkan isu, argumentasi, dan saran teks editorial. Yang keempat, mengembangkan isu, argumentasi, dan saran sesuai struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Jadi dalam membuat teks editorial itu harus sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang terakhir, setelah kita membuat teks editorialnya, yang kita lakukan adalah memperbaiki teks editorial berkaitan dengan struktur, kaidah kebahasaan, isi, dan ejaan serta tanda baca. Kita tidak mungkin langsung membiarkan sebuah teks editorial itu tanpa pengeditan. Misalnya saja kesalahan dalam penulisan huruf kapital, atau misalnya kesalahan dalam pemilihan diksi, atau di dalamnya tidak terdapat atau ditemukan kata-kata yang sulit untuk dipahami oleh masyarakat. Dari kata-kata tersebut kita bisa menggantinya, dan itu yang dinamakan dengan memperbaiki teks editorial.